Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Guru Alan. Hai anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Hari ini Pak Guru akan melanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 3, subtema 3, tema 8, lingkungan sahabat kita. Materi kali ini yang pertama adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menyampaikan peristiwa penting melalui peta pikiran. Yang terakhir, menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Itu saja materi hari ini. Yuk, simak saja presentasi berikut ini. Kita mulai dengan muatan ilmu pengetahuan sosial. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Ada yang namanya produksi, ada yang namanya distribusi, ada yang namanya konsumsi. Contohnya misalnya petani. Petani memproduksi beras. Inilah yang dilakukan dengan produksi. Beras yang telah dipanen disimpan dalam karung dan distribusikan ke wilayah-wilayah. Inilah yang namanya distribusi. Kemudian pembeli sebagai konsumen dari beras. Inilah yang namanya konsumsi. Nah, dari produksi, distribusi, dan konsumsi, itulah yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini tentunya sangat mempengaruhi di dalam kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang bersama kelompokmu atau orang tuamu atau dengan kamu sendiri, amatilah berbagai kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitarmu. Identifikasikanlah orang-orang yang diuntungkan dari setiap usaha tersebut. Tulislah hasil pengamatan kalian dalam tabel berikut. Misalnya, kegiatan pabrik kerupuk. Apa jenisnya? Produksi. Orang yang diuntungkan, masyarakat yang suka makan kerupuk. Keuntungannya diperoleh, tentunya makan lebih lahap. Yang kedua, menjual pasir. Jenisnya adalah distribusi. Orang yang diuntungkan adalah masyarakat yang sedang membangun rumah. Keuntungannya diperoleh, tentunya pembangunan jadi lancar ya. Tuh. Nah, ini ada 3 lagi, silakan kamu cari di lingkungan sekitarmu atau juga bisa cari di internet ya. Gitu loh. Silakan kalau sudah ketemu, buat tabel ini kemudian kirim di Google Classroom. Selanjutnya muatan bahasa Indonesia KD 38 dan KD 48. Menyampaikan peristiwa penting melalui peta pikiran. Ya, ini selalu diulang-ulang ya. Tuh, apa ya, ini biar lebih mantap lagi dan lebih paham lagi. Peta pikiran merupakan cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap ide dari berbagai sudut pandang. Peta pikiran membantu mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Nah, inilah pengertian yang namanya peta pikiran. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk, simak baik-baik. Yang pertama, ya, buatlah judul atau tema yang berada di pusat peta pikiran. Yang kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan tanda dengan garis atau warna atau simbol. Penggunaan garis, warna, atau simbol disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Yang keempat tentunya, gunakan huruf besar
untuk dapat mendorong kita menuliskan poin-poin penting saja di peta pikiran. Dan itulah cara-cara membuat sebuah peta pikiran. Karena seperti contohnya, nah ini adalah bagan cara-cara membuat peta pikiran. Nah, kotak tengahnya merupakan tema utama, sedangkan kotak-kotak sampingnya ini bisa disesuaikan dengan apa yang kalian pikirkan. Contoh misalnya, kita akan buat tema apa nih kira-kira nih dalam wacana itu. Misalnya kita baca wacana itu, kita baca bacaan itu, kita buat kesimpulan kira-kira apa gitu ya. Misalnya, oh ternyata setelah kita baca tentang keberagaman budaya. Nah disitu bermacam-macam tuh budaya-budayanya. Nah kita pilih-pilih aja yang kira-kira yang utama yang ada di bacaan itu apa kira-kira bisa terurai. Misalnya kita ingin tahu misalnya budaya Jawa Timur, apa saja isinya, misalnya isi tentang pakaiannya, ya kan, tentang tariannya, juga mungkin ilmu adatnya, ya. Begitupun Jakarta, ya, begitupun Aceh, begitupun Papua, begitupun Jawa Tengah, dan terakhir adalah Jawa Barat. Nah, itulah cara membuat peta pikiran. Nah, di masing-masing seperti Jawa Timur, Jakarta, Aceh, Papua, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, diuraikan lagi apa? Mungkin tentang pakaian adatnya, mungkin bisa saja misalnya tariannya, atau ditambah dengan rumah adatnya. Nah, itulah gambaran bagaimana cara membuat peta pikiran. Yang pertama adalah apa? Jadi tema-tema utama, kemudian menyusul tema-tema kecil ya, Timur, Jakarta, Aceh, dan seterusnya. Itulah cara membuat peta pikiran. Kita teruskan ke muatan PPKN KD 33/43, menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor antara sebagai berikut. Yang pertama apa? Kondisi geografis Indonesia yang beragam. Jelas, ada yang di lautan, di daratan tinggi, daratan rendah. Tentunya akan apa? Akan berpengaruh dalam bentuk usahanya. Yang kedua adalah penyebaran sumber daya alam yang tidak merata, ya, macam ya. Yang terakhir tentunya kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Tentunya berbeda di dataran tinggi, berbeda dengan di lautan, atau berbeda di dataran rendah, ya. Nah, itulah manfaat dari keberagaman jenis usaha, ya. Artinya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam macam-macam usaha tersebut, ya. Nah, contoh seperti ini, ya. Petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku untuk apa? Pembuatan kain. Industri tekstil mengolah kapas dari petani kapas menjadi pakaian. Penjual pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang, ya. Jadi produksi dari petani kapas kemudian diolah menjadi sebuah pakaian, kemudian pakaian dijual menjadi apa? Menjadi kebutuhan sandang. Nah, itulah yang namanya macam-macam usaha yang saling menguntungkan, ya. Dari produksi kapas itu sendiri, kemudian diolah lagi, ya, kapas itu menjadi sebuah pakaian, akhirnya menjadi apa? Menjadi pakaian yang dijual oleh masyarakat sebagai apa? Sebagai kebutuhan sandang. Nah, ketiga gambar ini, ya, artinya apa? Usaha ini ya loh masyarakat apa? Saling berhubungan dan saling menguntungkan. Petani juga tidak dirugikan, begitupun tekstil yang mengolah kapas dari petani itu jadi pakaian juga menguntungkan, ya. Begitupun masyarakat dari konsumennya juga menguntungkan. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi kebutuhan sandang. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Coba seandainya kalau petani kapas tidak ada yang mengolah menjadi pakaian, bagaimana? Tidak ada yang mau menggunakan pakaian, ya, gitu. Atau misalnya industri juga sama,
sudah buat pakaian ternyata tidak ada yang beli, bagaimana ya? Nah, kesemuanya ini satu sistem yang saling menguntungkan ya, sehingga ini yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, keberagaman jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Kira-kira apa keuntungan dari kondisi ini? Nah, diskusikan bersama teman-teman kelompokmu atau adikmu, kakakmu, keluargamu. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut ini. Nah, ada 5 ya. Kira-kira apa sih keuntungan dari kondisi ini? Silakan kamu diskusikan ya bersama keluargamu, bersama teman-temanmu ya, sehingga menghasilkan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa keragaman sosial akan keberagaman sosial akibat berbagai jenis usaha menimbulkan keuntungan. Baiklah, itu saja dari Bang Guru Walan dari perguruan psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.